Oke, baik Bapak, mohon maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nengidri Stefani dari SMA Negeri 1 Nyarendung dari kelas 11 F3. Perkenalkan, nama saya Bapak Juopa dari SMA Negeri 1 Nyarendung dari kelas F3. Nama saya Lisnawati, saya dari SMA Negeri 1 Nyarendung, duduk di kelas 11 F3. Nah, lanjut saja, kita sudah bersama narasumber dari Desa Cisitu, yaitu Bapak. Ya, nama saya Nur Yasin, selaku sekretaris desa di Cisitu. Apakah Bapak sudah siap untuk kami wawancarai terkait data penduduk Desa Cisitu saat ini? Insya Allah siap. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bapak. Bagaimana sih perkiraan jumlah penduduk desa saat ini? Untuk Desa Cisitu ya, saat ini penduduknya kurang lebih 4.998, hampir 5.000 sih di tahun 2024 ini. Nah, apakah ada rencana atau sudah melakukan sensus, survei lainnya untuk memperbarui data penduduk desa? Untuk kaitan data penduduk ya, kalau di desa itu kan sensus itu tidak ada sensus ya, karena kalau misalkan untuk kaitan sensus itu ada Badan Pusat Statistik ya, tetapi untuk di desa itu kaitan dengan data penduduk itu desa mengambil sumbernya dari para ketua RT. Jadi ketua RT itu dalam tiap 1 bulan itu melaporkan kepada desa melalui kasih pemerintahan. Selanjutnya oleh kasih pemerintahan itu direkap ya data penduduk per RT. Jadi untuk mengetahui dalam 1 bulan itu berapa yang lahir, pindah, datang, dan meninggal. Jadi data penduduk kan sifatnya dinamis ya, jadi satu waktu bisa berubah untuk penambahan ataupun pengurangan. Kira-kira seperti itu. Berapa persentase penduduk desa yang terdaftar dalam program jaminan kesehatan atau sosial pemerintah? Nah, untuk warga masyarakat di situ ini yang ikut ataupun masuk di kepesertaan jaminan sosial, kalau diperkirakan sekitar kurang lebih 70%-an, 70-75% lah, itu masyarakat sudah memiliki, ada yang BPJS KIS ya, ada juga yang ketenaga kerjaan, ada juga yang di kesehatan ya, BKN dan yang lainnya. Baik Bapak, yang selanjutnya, apakah ada data tentang tingkat pengangguran di desa ini, dan apakah ada program atau kegiatan yang mendukung penciptaan lapangan kerja? Oh, ada ya untuk angkatan kerja ya, nah pengangguran ya. Jadi untuk angka pengangguran dengan warga masyarakat ya, terutama yang usia produktif. Jadi desa itu melalui dana desa ya, itu tiap tahun itu selalu ada intervensi ke arah sana, baik untuk di bidang pembangunan, itu ada pola padat karya ya, termasuk itu kaitan pemberdayaan. Ada untuk warga masyarakat, terutama usia produktif ya, yang sampai saat ini belum memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap, itu ada intervensi dari desa melalui dana desa. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana status migrasi penduduk desa, baik masuk maupun keluar desa dalam beberapa tahun terakhir? Kalau untuk migrasi penduduk ya, kalau di Cisitu itu tidak terlalu tidak terlalu signifikan ya angkanya. Jadi rata-rata
ya kalau misalkan dipresentasikan hanya sekitar berapa pasien lah, kurang dari mungkin 10 sampai 12 pasien lah. Jadi kebanyakannya ya tinggal di desa ya, jarang ada yang migrasi dari luar atau dari segala macam, jarang sih di situ. Eh, apakah ada peningkatan atau penurunan jumlah penduduk dalam beberapa tahun terakhir? Nah, kaitan untuk penambahan atau peningkatan penduduk, kalau pengurangan itu angkanya atau presentasinya rendah ya. Nah, tapi tiap tahun itu malah bertambah. Ya, jadi bertambah. Jadi antara angka kematian ya dengan angka kelahiran itu jadi lebih besar angka kelahiran. Apakah ada masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh penduduk desa seperti kemiskinan, pengangguran atau akses terhadap air bersih dan sanitasi? Apakah ada upaya untuk memperbaiki akses terhadap layanan tersebut? Nah, ya lagi-lagi itu kaitan untuk angka kemiskinan ya, terus lagi masalah sanitasi, casing gitu ya, dan lingkungan. Tiap tahun desa itu sesuai dengan peraturan yang ada ya, kaitan dana desa itu bahwa ada intervensi untuk ke arah sana ya, kaitan untuk terutama ini sanitasi ya, lingkungan, diantaranya ada pembangunan MCK ya, ada pipanisasi, ini kan termasuk ada juga kegiatan-kegiatan fisik lainnya yang bertujuan untuk menyelesaikan yang minimal beberapa permasalahan di desa kaitan untuk kemiskinan ya di desa. Itu salah satunya intervensinya ada berupa bansos ya, bantuan, ada BLT desa, terus ada juga bantuan dari pemerintah lah, terutama ini untuk sasaran warga masyarakat yang tidak mampu ataupun miskin yang sudah terdaftar. Mungkin kalau yang bansos dari pemerintah itu kan terdaftar di DTKS ya, Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial. Tetapi kalau untuk yang dari desa yang berupa BLT desa untuk bansos itu kan itu warga masyarakat tidak mampu atau miskin tetapi tidak termasuk di dalam DTKS atau belum menerima bantuan apapun. Nah, di situ desa masuk untuk ya sedikit lah meminimalisir lah terkait masalah kesejahteraan sosial di samping program-program atau kegiatan lainnya yang menyangkut ataupun mengarah ke hal itu. Bagaimana strategi desa dalam merencanakan pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang mengakomodasi kebutuhan penduduk yang ada dan yang akan datang? Nah, ini kaitan untuk strategi ya. Untuk strategi kaitan pembangunan desa itu pedomannya itu kepada RPJM desa ya, pembangunan jangka menengah desa. Jadi di desa itu kan sudah ada rencana kegiatan untuk jangka waktu 6 tahun ke depan. Itu berasal dari visi misi kepala desa yang telah diselaraskan ya dengan RPJMD kabupaten tentunya. Dan untuk kaitan pembangunan itu sudah ada ya di situ berdasarkan dari usulan-usulan masyarakat, terutama ini usulan-usulan yang nanti akan dibangun itu yang menjadi skala prioritas yang memang diperlukan ataupun dibutuhkan ya untuk mengatasi hal tersebut untuk strategi ke depannya. Ini yang terakhir ya Pak. Adakah aktivitas atau acara sosial budaya yang diadakan untuk mempererat hubungan antar penduduk desa? Nah, ini ada ya kaitan untuk acara-acara ya. Kalau di desa itu kan ada yang namanya kegiatan PHBN, ada ya untuk merat itu semua masyarakat, para elemen masyarakat juga ya di kaitan PHBN, termasuk ada PHBI juga ya, peringatan Hari Besar Islam, termasuk kegiatan-kegiatan lainnya terutama dengan pelibatan para anak-anak muda lah, kegiatan olahraga, ada sepak bola, ada voli ataupun kegiatan lain lah untuk mempererat tali silaturahmi ya antara pemerintah desa dengan masyarakat ataupun dengan unsur-unsur terkait. Itu tiap tahun ada lah kegiatan-kegiatan seperti itu.
Mungkin itu aja ya Bapak, sedikit wawancara dari kami. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Oh iya, Terima nggak kasih apa-apa. banyak. Ya, sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.